Jadi sudah menjabarkan 6 strategi revitalisasi KUA. Ada sudah yang kita breakdown seperti peningkatan kualitas SDM begitu ya, dan juga hal lainnya. Tetapi ada yang menarik, saya menangkap 2 poin adalah transformasi digital, kemudian juga pembaruan dan juga pemutakhiran data atau sinkronisasi data. Ini sangat penting sekali karena kita bisa breakdown juga nih ke pembangunan-pembangunan yang lain untuk revitalisasi KUA tadi. Nah, mungkin Pak Adi bisa lebih dikonkretkan apa selama ini manfaat yang bisa didapatkan dan konkretnya seperti apa dari pembaruan atau transformasi digital dan juga lari ke data tadi. Iya, transformasi digital itu kan sebuah keniscayaan, Mas Cikal. Ya. Mau tidak mau kita harus ke sana begitu. Karena sekarang ini masyarakat menuntut layanan yang cepat, yang murah dan mudah begitu. Sehingga kalau kita masih mengandalkan proses manual, itu akan sangat-sangat lama dan akan sangat tergantung pada waktu dan jarak begitu. Nah, dengan transformasi digital, maka ini kita bisa hemat, kita bisa pangkas proses bisnis itu sangat signifikan. Misalnya kayak tadi, pendaftaran nikah saja, kita bisa secara online begitu. Nggak perlu datang ke KUA. Jadi nanti proses kunjungan masyarakat ke KUA itu bisa kita bisa kurangi secara signifikan. Tidak harus berkali-kali dia datang ke KUA, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin bahwa layanan-layanan kita itu lebih modern lah, tidak out of date begitu. Nah, kita juga ingin proses bisnis melalui digital ini bisa mengurangi hubungan transaksional yang terjadi, begitu ya. Selama ini kalau manual, sebagaimana terjadi di masa lalu itu kan seringkali kita dengar wani piro gitu ya. Nah, misalnya contoh misalnya masyarakat datang membawa seset persyaratan, namun ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dia penuhi. Nah, ini kemudian terjadilah hubungan transaksional ini, Mas Cikal. Nah, pokoknya ya kalau manual akan terjadi, tapi kalau by system maka tidak bisa ditawar lagi. Kalau kelengkapannya kurang, ya sudah nggak bisa disubmit, nggak bisa dikonfirm gitu. Nah, ini keuntungan dan manfaat yang bisa kita dapatkan jika proses pelayanan itu bertransformasi dari manual ke digital begitu, dan banyak lagi yang lainnya saya pikir. Oke, kalau memang mau nikah niatnya baik, ini akan memudahkan, tapi kalau memang ada niat yang kurang baik, malah akan pusing berarti Pak Adip ya? Betul, makanya kalau ada masyarakat yang kekurangan persyaratan, ya dengan sistem itu kita bisa maksa mereka, karena tidak ada lagi proses manual itu. Nggak mau kalau mereka tidak memenuhi persyaratan, ya jangan menikah. Sekarang begitu, tunda dulu sampai nanti persyaratannya cukup. Gitu. Dengan model seperti ini, apakah sudah ada prototype begitu ya? Karena atau role model kayak gitu, karena kalau tadi misalnya KUA selama ini lebih menunggu diketok pintu begitu ya, ini lebih proaktif, tapi kan di sisi lain akan berbenturan juga dengan ini masalah privasi misalnya. Nah, ini akan seperti apa nantinya? Ya, kalau role model untuk revitalisasi KUA kita sudah tetapkan di tahun 2021 ini. Kita awali dengan 6 KUA. 6 KUA itu tersebar, Mas, jika ada yang di Lampung, yaitu KUA Kecamatan Gunung Sugi, boleh dicatat ini. KUA Kecamatan Gunung Sugi, kemudian di Jawa Barat, KUA Ciawi Gebang, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Kemudian di Jawa Tengah itu KUA Banjarnegara, di kota Banjarnegara. Kemudian yang keempat KUA Sewon di Bantul, Yogyakarta. Yang kelima itu di KUA Sidoarjo di kota Sidoarjo. Dia kebetulan KUA-nya ini menempel satu halaman dengan kantor Kemenak kota Sidoarjo-nya. Dan yang keenam, yang terakhir itu KUA Biringkanaya di kota Makassar. 6 KUA prototipe ini sudah kita laksanakan kick off-nya pada bulan Mei lalu begitu. Seperti itu, Mas. Pertanyaan terakhir, apa itu bisa diulang? Mana sensitif? Iya, ketika memang selama ini lebih menunggu dulu ketika ada masalah, tapi saat ini harus lebih proaktif. Sedangkan ini ada sedikit menyentuh masalah
warga yang sifatnya privasi. Ini bagaimana cara mensinkronkannya begitu? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, Mas Ika. Semua ada prosedurnya. Tetapi memang kita berhadapan pada paradigma masyarakat yang memang masih terjadi dualisme ya dalam pencatatan nikah. Oke. Khususnya dualisme di dalam menilai legalitas pernikahan. Ada yang menggunakan perspektif agama ansih, yaitu bahwa pernikahan itu sudah sah kalau memenuhi syarat dan rukun menurut agama. Nah, yang kedua menggunakan perspektif negara, yaitu pernikahan sah tidak cukup hanya memenuhi syarat rukun secara agama, tapi juga harus dicatatkan. Problem banyak muncul pada masyarakat yang menggunakan perspektif pertama, Mas Cikal. Nah, karena persyaratannya lebih banyak memenuhi aspek-aspek administratif untuk mewujudkan kepastian dan kekuatan hukum perkawinan. Problem muncul ketika masyarakat, ini yang Mas Cikal anggap sensitif tadi. Problem ini muncul ketika masyarakat memang sengaja ingin menyembunyikan perkawinannya. Mengapa? Karena dia tidak mungkin memenuhi persyaratan. Contoh, mau poligami, tidak ada izin istri. Nah, untuk mendapatkan izin istri, dia harus ke pengadilan. Dia ingin menghindari itu. Saya tangkap artinya dengan adanya revitalisasi ini juga mencegah hal-hal seperti itu terjadi karena udah nggak bisa lagi main sembunyi-sembunyian begitu ya. Nah, kalau begitu, ini kapan? Ini nanti kedepannya akan berapa KUA yang akan target cepat direvitalisasi? Lalu kalau kita bicara gambaran lebih luasnya, kapan nih masyarakat bisa sepenuhnya menikmati layanan revitalisasi KUA ini? Ya, jadi begini, kita sih harapannya 100% KUA direvitalisasi. Nah, tapi kan harus bertahap masih ya. Tahun ini setelah 6 KUA kita canangkan, kita luncurkan, maka diikuti dengan tambahan 100 KUA lagi di tahun 2021 ini. Pada tahun ini juga kita menambah 100 KUA, sehingga total 2021 kita memiliki prototipe sejumlah 106 KUA. Nah, harapan kita tahun depan itu menambah 1000 KUA lagi yang bisa diduplikasi untuk direvitalisasi. Begitu seterusnya, tiap tahun kita menambah 1000 sampai untuk saat ini kita baru tetapkan hingga tahun 2024. Sehingga di tahun 2024, di akhir 2024 nanti kita akan memperoleh, ini harapan kita ya, karena banyak variabel yang mempengaruhi. Salah satunya adalah anggaran, gitu ya. Kita akan mendapatkan 3.106 KUA di akhir tahun 2024 yang sudah direvitalisasi. Pemetaannya itu apakah berdasarkan karakteristik setiap daerah juga, Pak Adip, atau seperti apa? Ya, ada kriteria. KUA tentu begini. Cara pandang kita melakukan revitalisasi ini adalah, pertama, kita memilih KUA yang jumlah penduduknya itu besar. Diharapkan banyak penerima layanan yang bisa terpenuhi dan mendapatkan atau meminta layanan kepada KUA, sehingga revitalisasi tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, kita utamakan yang tipologi A, B, dan C. Tetapi A, B, dan C itu ditandai dengan jumlah N yang tercatat setiap tahunnya. Semakin besar dia punya A itu di atas 100, B itu antara 100 dan 50, sedangkan C itu di bawah 50. Tetapi ada KUA D1, D2 yang KUA di daerah remote, Mas Cikal. Kalau D1 itu di daerah remote daratan, kalau D2 itu di daerah remote kepulauan. Kita juga mengambil sampel beberapa di KUA D1, D2 agar ada contoh begitu. Nah, ini kriteria. Yang ketiga, kita juga meminta kanwil-kanwil maupun Kementerian Kabupaten Kota untuk merencanakan kebutuhan SDM di KUA yang mereka tunjuk untuk direvitalisasi. Karena kita mensyaratkan yang ketiga itu adalah ketercukupan jumlah sumber daya manusia penyedia layanannya, gitu. Nah, yang keempat baru kondisi bangunannya. Kita tentu ingin melakukan revitalisasi
dengan kelengkapan sarpras yang memadai. Oke. Sangat naif banget kalau kita merevitalisasi KUA, tetapi bangunannya sudah sangat kecil, tidak representatif, atau kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tentu itu kita sebelum merevitalisasi KUA dengan kondisi sarpras yang kurang memadai ini, kita harus melakukan perbaikan sarprasnya dulu. Gitu. Oke, ya, karena semua harus berkesinambungan, harus seimbang ya, karena tapi komprehensif. Oke, silakan dilanjutkan Pak Adip. Oke, Pak Adip, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Masih banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan revitalisasi KUA ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.